Tahukah kamu, buaya putih atau Crocodylus porosus adalah salah satu jenis buaya terbesar yang ada di dunia. Mereka memang memiliki ukuran tubuh yang sangat mengesankan, dengan panjang tubuh yang bisa mencapai lebih dari 6 meter dan berat yang bisa melebihi 1 ton. Keberadaan ukuran tubuh yang besar ini menjadikannya salah satu reptil terbesar yang masih hidup di dunia hingga saat ini. Buaya putih ditemukan di wilayah-wilayah tertentu di Asia Tenggara, Australia, dan beberapa bagian dari Asia Selatan. Kehebatan fisik mereka, termasuk ukuran tubuh yang besar, membuat mereka menjadi predator puncak di ekosistem air tawar tempat mereka hidup. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 fakta menarik tentang buaya putih. Nomor 7. Habitat yang luas. Buaya putih adalah spesies buaya yang sangat fleksibel dalam hal habitat dan toleransi lingkungan. Mereka dapat ditemukan di berbagai tipe habitat air tawar, termasuk sungai-sungai besar, rawa-rawa, dan estuari. Selain itu, mereka juga dapat hidup di dekat perairan laut, seperti wilayah pesisir yang berdekatan dengan laut. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan membuat mereka menjadi salah satu spesies buaya yang paling tersebar luas di berbagai wilayah, terutama di Asia Tenggara dan Australia. Nomor 6. Pemangsa karnivora. Buaya putih adalah pemangsa yang sangat efisien di berbagai habitat air tawar dan lingkungan pesisir. Mereka memiliki tubuh yang besar, kuat, dan aerodinamis, yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat dalam air. Selain itu, buaya putih juga memiliki berbagai adaptasi fisik yang membuat mereka pemangsa yang sangat efektif. Makanan-makanan buaya putih termasuk ikan. Buaya putih adalah pemangsa ikan yang sangat handal. Mereka memanfaatkan habitat air tawar seperti sungai, rawa, dan estuari untuk berburu ikan. Dengan tubuh yang panjang dan pergerakan cepat dalam air, mereka dapat dengan mudah mengejar dan menangkap ikan yang menjadi mangsa utama mereka. Burung. Buaya putih juga dapat memangsa burung yang datang untuk mencari makan atau bersarang di dekat air. Mereka dapat melompat dari dalam air untuk menangkap burung yang berada di dekat permukaan air atau di tepi sungai. Mamalia kecil. Buaya putih tidak hanya memakan ikan dan burung saja, tetapi juga mamalia kecil seperti monyet, babi hutan, dan hewan kecil lainnya yang datang ke perairan untuk minum atau mencari makan. Mereka biasanya menunggu mangsa di tepi air atau di semak-semak yang berdekatan dengan perairan. Mamalia besar. Meskipun tidak terlalu sering, buaya putih juga dapat memangsa mamalia besar seperti rusa atau sapi yang datang ke air untuk minum. Meskipun mereka mungkin membutuhkan bantuan lain atau taktik khusus untuk menangkap mangsa yang lebih besar, buaya putih memiliki rahang yang kuat dan taring yang tajam untuk melakukan pemangsaan. Dengan kemampuan berburu yang luas ini menjadikan buaya putih sebagai predator puncak di ekosistem air tawar dan pesisir di wilayah mereka. Dengan pergerakan cepat dalam air dan kelincahan di daratan, mereka dapat dengan efisien mengejar dan menangkap berbagai jenis mangsa untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Nomor 5. Perenang yang kuat. Buaya putih memiliki kemampuan berenang yang luar biasa. Mereka adalah reptil air yang sangat terampil dan mampu berenang dengan cepat dalam jarak pendek serta bertahan dalam air untuk waktu yang lama. Kemampuan berenang mereka adalah salah satu adaptasi penting yang memungkinkan mereka menjadi predator yang sukses di berbagai tipe habitat air, termasuk sungai, rawa, dan wilayah pesisir. Dengan bentuk tubuh yang aerodinamis, buaya putih dirancang untuk berenang dengan efisien. Mereka memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan kaki yang memanjang ke samping, memberikan mereka bentuk aerodinamis yang meminimalkan gesekan dengan air. Memiliki ekor yang panjang. Ekor buaya putih panjang dan kuat, berfungsi sebagai mesin penggerak utama saat berenang. Dengan gerakan anggunnya, mereka dapat menggerakkan diri mereka melalui air dengan cepat. Buaya putih juga memiliki kaki yang pendek. Meskipun memiliki kaki yang pendek, kaki ini membantu mereka untuk menjaga keseimbangan saat berenang dan memberikan manuverabilitas yang baik. Dan dengan kecepatan pendekatannya, buaya putih sangat cepat dalam berenang dalam jarak pendek, yang memungkinkan mereka untuk mengejar mangsa dengan efektif di lingkungan perairan. Nomor 4. Perilaku sosial. Meskipun buaya putih biasanya merupakan hewan soliter, mereka dapat terlihat dalam kelompok kecil atau berkumpul dalam situasi-situasi tertentu yang mendukung hal tersebut. Ini biasanya terjadi ketika ada sumber makanan yang melimpah di suatu wilayah atau dalam kondisi lingkungan tertentu yang mempengaruhi perilaku mereka. Keberadaan kelompok kecil buaya putih ini dapat membantu mereka memaksimalkan peluang berburu atau menjaga wilayah tertentu.
Namun, sifat dasar mereka tetap soliter, dan mereka lebih sering ditemui sendirian. Nomor 3. Berkomunikasi dengan suara. Buaya putih memiliki kemampuan untuk mengeluarkan berbagai jenis suara sebagai bagian dari komunikasi dengan sesama buaya. Ini termasuk erangan, deru, dan suara lain yang dapat membantu mereka berinteraksi dalam situasi tertentu. Suara-suaranya bisa memiliki berbagai makna, seperti untuk menunjukkan dominasi, menarik perhatian calon pasangan, atau memberi tanda bahaya. Selain itu, suara-suara ini juga dapat digunakan untuk menjaga wilayah dan berkomunikasi dengan buaya lain dalam kelompok kecil jika mereka berkumpul. Meskipun suara-suara ini mungkin terdengar menakutkan, mereka adalah bagian penting dari perilaku komunikasi buaya putih dan membantu mereka berinteraksi dalam lingkungan mereka. Nomor 2. Telur di sarang. Betina buaya putih memiliki perilaku khusus terkait dengan penjagaan telur mereka. Mereka biasanya meletakkan telur-telur ini di sarang yang mereka bangun dengan cermat di tepi sungai atau rawa-rawa. Sarang ini dibuat dengan menggali lubang yang dalam dan lebar di daerah berpasir atau berlumpur, dan kemudian telur-telur itu ditempatkan di dalamnya. Sarang berfungsi untuk melindungi telur-telur dari bahaya dan memberikan lingkungan yang cocok untuk perkembangan embrio. Betina buaya putih sangat hati-hati dalam menjaga sarang mereka. Mereka sering mengawasi sarang dari dekat dan siap untuk membela sarang dari potensi ancaman, termasuk predator lain atau manusia yang mendekati telur-telur tersebut. Buaya betina juga menjaga suhu dan kelembapan sarang dengan mengatur sedimen dan tumbuhan di sekitarnya. Setelah telur-telur menetas, betina buaya putih masih akan merawat anak-anak buayanya untuk beberapa waktu, dan mereka dapat terlihat sangat protektif terhadap anak-anak mereka yang baru lahir. Setelah telur-telur menetas, betina buaya putih masih akan merawat anak-anak buayanya untuk beberapa waktu, dan mereka dapat terlihat sangat protektif terhadap anak-anak mereka yang baru lahir. Proses penjagaan telur dan perawatan anak-anak ini adalah bagian penting dari siklus hidup buaya putih dan membantu memastikan kelangsungan generasi berikutnya. Nomor 1. Memiliki kulit yang kuat. Kulit buaya putih adalah salah satu fitur yang sangat menonjol pada hewan ini. Kulitnya sangat kuat dan tahan lama, menjadikannya sebagai pelindung yang sangat efisien bagi buaya ini dalam menjalani kehidupan di berbagai habitat air tawar dan lingkungan pesisir. Kulit buaya putih terdiri dari lapisan luar yang keras dan kokoh yang disebut dengan dermis. Lapisan ini mengandung berbagai macam sisik keras dan berlekuk yang membentuk suatu corak khas yang sangat mengesankan. Sisik-sisik ini berfungsi sebagai pelindung alami bagi buaya dari luka-luka yang bisa terjadi selama aktivitas mereka, seperti berburu mangsa atau berkelahi dengan buaya yang lain. Selain itu, kulit buaya putih juga memiliki sifat antimikroba alami yang membantu melindungi mereka dari infeksi. Ini merupakan pertahanan tambahan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan buaya di lingkungannya yang seringkali kotor dan berbahaya.